Inilah Muhammad Sohib Mirbad yang asli, tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini sebetulnya bukan tulisan baru-baru amat, tetapi sudah beberapa hari yang lalu. Ini sebetulnya sudah juga banyak yang mengupload di YouTube ya. Selain dari saya, hari ini sudah beberapa banyak channel YouTube yang kemudian sudah mengupload ini. Ketika ada kata sifat yang asli, konsekuensi logisnya maka ada yang palsu. Nah, kita akan urai secara sesama nanti apa saja yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kini, keraguan penulis itu terjawab. Ini di pokok sekali lagi, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu dalam tulisan-tulisannya itu kerap sekali menuliskan atau menuturkan ide pokok itu di awal kalimat. Artinya ketika menuliskan tentang bagaimana Sohib Mirbad yang asli, dalam judul ini beliau sampaikan ide pokoknya di awal penulisan. Penulis telah menemukan sebuah kitab yang dengan tegas mengatakan siapa yang bergelar Sohib Mirbad. Ia bukan Muhammad bin Ali Ba'alawi, bukan pula Muhammad bin Ali Al-Qola'i. Berarti di sini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menemukan perbedaan data ya. Dari data mungkin dari data internal Ba'alawi dengan data di luar eksternal Ba'alawi. Coba sekarang kita akan coba urai pelan-pelan ya. Ini saya baca di kolama.com ya, di kanal lain atau di website lain, mungkin itu ada di RMI atau di Nahdlatul Ulum kalau tidak salah. Dalam tulisan yang lalu tentang makam Muhammad Sohib Mirbad, kemudian penulis telah menyatakan tentang keraguan penulis bahwa sosok Muhammad Sohib Mirbad Ba'alawi adalah sosok historis. Keraguan penulis itu berdasar kepada tidak ditemukannya nama Muhammad bin Ali Sohib Mirbad dalam kitab-kitab sejarah Yaman mulai dari masa hidupnya di abad ke-6 Hijriah sampai abad 9. Seharusnya tokoh yang disebut dalam kitab Ba'alawi sebagai ulama besar itu terdeteksi ulama sejarah dan ditulis dalam kitab mereka. Ini sekali lagi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bermula dari rasa skeptisisme yang ada dalam diri beliau ketika ada informasi nama ulama besar, tetapi kok minim data yang menjelaskan tentang ulama yang ditokohkan itu dalam kitab-kitab. Maka ini menjadi satu indikasi kejanggalan bagi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk kemudian meneliti, gitu ya. Di situ, ketika ada disebutkan tokoh besar Hitler gitu, tapi kok ketika disebutkan tokoh Hitler tapi nggak ada buku-buku menerangkan tentang Hitler, maka itu janggal. Tapi Hitler ada tokohnya, buku-buku yang menjelaskan tentang Hitler banyak kan, itu ya kira-kira ya. Dalam tulisan sebelumnya, penulis menduga bahwa Muhammad Sohib Mirbad itu adalah Muhammad Ali Al-Qola'i. Ini berupa dugaan, sebagaimana dugaan masyhur atau pendapat umum bahwa Sohib Mirbad itu adalah Ali Al-Qola'i. Ia ulama besar di Mirbad yang sezaman dengan Muhammad bin Ali Ba'alawi, yaitu Sohib Mirbad. Hemat penulis awalnya yang lebih pantas menyandang gelar Sohib Mirbad adalah Imam Al-Qola'i, karena sosoknya masyhur sebagai ulama ahli fikih madhab Syafi'i. Pendapatnya banyak dikutip oleh ulama fikih mu'tabaroh semacam Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Kitab karangannya banyak. Namanya dicatat dalam kitab-kitab sejarah semacam kitab As-Suluk. Ini perbandingannya dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kini keraguan penulis terjawab. Penulis telah menemukan sebuah kitab yang dengan tegas mengatakan siapa yang bergelar Sohib Mirbad. Ia bukan Muhammad bin Ali Ba'alawi, bukan pula Muhammad bin Ali Al-Qola'i. Sohib Mirbad adalah gelar yang diberikan kepada penguasa di kota Mirbad yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi ya. Ia adalah penguasa terakhir kota Mirbad di dinasti Al-Manjawi. Muhammad Al-Akhal Sohib Mirbad disebut Al-Akhal karena memakai celak di matanya atau karena matanya ada tanda hitam sejak lahir. Ibnu Athir, pakar sejarah abad 7 dalam kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh menyebutkan bahwa di tahun 601 Hijriah Muhammad Al-Akhal Sohib Mirbad digantikan oleh mantan menterinya yang bernama Mahmud bin Muhammad Al-Himyari. Ini bisa dilihat di dalam Al-Kamil Fit Tarikh ya. Kemudian walau dalam kitabnya itu
Ibnul Athir hanya menyebut gelar Sahib Mirbat tanpa menyebut namanya. Namun nama itu dapat dikonfirmasi dalam kitab sejarah yang lain seperti kitab Dhifar Ibrat Tarikh, bahwa gelar nama Sahib Mirbat bukanlah untuk Muhammad bin Ali Ba'alawi, tetapi untuk penguasa Mirbat yang bernama Muhammad bin Ahmad bin Akhol Al-Manjawi. Kesimpulan inilah yang kemudian membuat yang menjawab keraguan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang kemudian saya katakan tadi, ide pokok penulis di sini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani meletakkan ide pokoknya dalam tulisan yang dalam tulisan keseluruhan ini tuh di awal. Ingat, ketika kita bicara tulisan, kita bicara konsep, kita bicara pikiran apapun itu pasti ada gagasan atau ada ide pokok. Apa sih ini inti poinnya apa yang ingin disampaikan, maka itu yang kemudian menjadi ide pokoknya. Nah, di atas itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terjawab keraguannya tentang apa, yaitu tentang Muhammad Sahib Mirbat yang ternyata bukan Ali Ba'alawi, bukan Muhammad Ali Al-Qolai, begitu. Kita lanjutkan ya. Namun nama itu dapat dikonfirmasi dalam kitab itu sudah tadi untuk penguasa Mirbat yang bernama Muhammad bin Muhammad Ahmad Al-Akhol Al-Manjawi. Sementara Muhammad bin Ali Ba'alawi namanya tidak tercatat sebagai apapun dengan gelar apapun tanpa gelar. Ya, artinya di sini tidak dicatat sebagai apapun dengan gelar apapun, dalam pengertian maksudnya adalah dengan pengertiannya tanpa gelar gitu. Dengan disebut ulama ataupun bukan, tidak tercatat, gelap jika ia sosok historis, kemana ia sembunyi di kota Mirbat, sampai ulama pengarang kitab sejarah yang tak mencatatnya, padahal ulama lainnya tercatat dalam sejarah Mirbat. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, editor Didin Syahbudin atau Ustadz Didin Syahbudin, RMI NU Banten. Intinya mungkin kita bisa analogikan, misal kita menemukan sebuah informasi tentang Karl Marx, tentang contohnya lagi Edmund Husserl, atau siapapun, Socrates. Ini Socrates yang datanya sangat jauh sekali, itu 500-400 sebelum Masehi. Abad 4, abad 5 sebelum Masehi itu Socrates eksistensinya. Ketika kita mendengar informasi, apakah ada kitab-kitab buku-buku yang menjelaskan tentang Socrates? Wah, ternyata ada. Di antaranya karya muridnya, yaitu adalah Plato, yang menulis tentang bagaimana eksistensi Socrates, dan itu kemudian diwarisi oleh banyak orang dari filosof setelahnya gitu. Jadi begitu ya, begitu kita mendengar tokoh besar di masa lalu, mesti ada informasi yang terkonfirmasi, yaitu berupa buku yang ada marojiknya, yang ada catatan kakinya, yang ini kemudian sumbernya bisa dikaitkan dengan sumber sezaman. Kayak mendeteksi Socrates itu dari kitabnya muridnya, yaitu Plato. Ya, gitu kira-kira teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.